Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esar Nugroho, NIM saya 5180411128. Di sini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan jawaban saya mengenai UAS Desain Interface. Untuk soal nomor satu, dengan pertanyaan sebutkan dan jelaskan isu-isu ubiquitous dari teknologi mobil tersebut adalah. Saya menjawab dengan ada 3 isu atau problem, yaitu satu, akurasi dalam menganalisis adegan 3D, bahkan ketidakakuratan sekecil apapun cenderung menumpuk menjadi kesalahan yang besar dan menghasilkan penyimpangan. Apa yang tampaknya tidak berbahaya pada kecepatan rendah dapat menjadi terlihat ketika kecepatan meningkat, dan juga memungkinkan untuk kesalahan sensor, seperti ada truk yang berwarna putih yang terbaca seperti langit karena warna putih itu cenderung tidak kelihatan, dan juga sensor yang tidak, dan juga kadang menyatu seperti salju, atau kan karena di Indonesia tidak ada salju, kita skip aja. Dan ada beberapa objek yang tidak terbaca karena hujan deras, karena kabut, karena salju. Yang kedua, ada beberapa objek tak terduga apa yang cukup mudah di jalan raya menjadi rumit dalam lalu lintas perkotaan, di mana jaringan jalan tumbuh lebih kompleks serta niat dari aktor lain di jalan, seperti manusia, dan ada beberapa hewan juga mungkin yang menjadi pelaku dari objek tak terduga. Yang ketiga, tentang keamanan. Keamanan karena bentuk media komunikasi tanpa kabel dapat membuka peluang bagi pihak lain untuk menyadap data dan memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan diri. Nah, mungkin sini konteksnya itu untuk meremot autopilot itu, atau untuk mencelakai dari pengguna autopilot tersebut. Dan yang nomor 2, soal yang tentang jadi perancangan sistem cerdas pada tongkat dan kacamata. Menurut saya dari yang nomor 2, yang A itu, yang sebagai perancang developer sistem, data apa saja yang diperlukan untuk alat bantu tersebut. Ada beberapa data yang dibutuhkan, yaitu sebagai sensornya menggunakan ultrasonic untuk membaca jarak, dan Arduino itu sebagai microcontrollernya. Modul GPS untuk mendapatkan lokasi koordinat yang tepat suatu lokasi benda yang terdeteksi oleh ultrasonic tersebut. Dan yang terakhir adalah DF playernya untuk memutar suara sebagai outputnya nanti. Terus yang soal yang B adalah evaluasi apa yang dapat dilakukan bila pengguna kurang memahami bahasa Indonesia, serta kecepatan langkah pengguna dengan pemberitahuan informasi tidak sesuai. Mungkin dengan pengganti suara agar lebih langsung dipahami menggunakan getaran, karena getaran itu langsung terasa gitu, jadi mungkin pengguna akan lebih tahu. Seperti nanti kayaknya ada persimpangan, ada di depan ada persimpangan, terus tongkat itu getar dan pengguna sadar, mungkin begitu. Atau mungkin juga kondisi yang urgent, ada getaran yang sangat besar gitu untuk menandakan pengguna tidak bisa lewat jalan situ, atau jalan situ terlalu penuh, ataupun situ udah buntu. Dan yang ketiga adalah dari beberapa teknik high click yang disebutkan 3 itu, manakah menurut Anda yang paling efektif untuk penanganan masalah fokus? Sertakan alasan dan contohnya. Menurut saya yang paling fokus adalah warna. Karena hal yang paling efektif untuk menahan fokus. Kenapa? Karena menurut saya perbedaan warna dalam suatu objek dapat membuat manusia berfokus pada warna yang berbeda. Namun ini sepertinya tidak berlaku pada orang yang punya buta warna total. Karena ya kalau total tuh udah nggak bisa ngeliat warna.
Mungkin kalau orang yang kena buta warna total bisa diganti dengan objek mungkin ya. Jadi objeknya yang berbeda atau gimana. Contohnya dari penggunaan high click warna ini adalah seperti kita membuat buku catatan maupun dalam bentuk dokumen asli ataupun PDF kita bisa meng-high clicknya seperti high click seperti ini, jadi kita langsung berfokus gitu pada yang warna yang kita high click aja, pada warna yang paling cerah ketika kita membaca akan lebih terlihat dibandingkan yang lain. Dan soal yang keempat adalah hmm, perbedaan antara newspaper dan surat kabar dan ini ya web. Kalau surat kabar itu column wise dan di desain dari web itu row wise, column wise dan row wise. Kenapa kalau di desain surat kabar column wise? Karena bisa dilihat dari tampilan saja. Surat kabar tampilannya itu potret ya, rada ke bawah seperti yang saya tulis di sini. Surat kabar menggunakan posisi potret. Jadi column wise yang arahnya adalah ke bawah sangat cocok untuk desain surat kabar dibanding dengan desain web landscape. Lebih cocok dengan row wise yang arahnya ke samping, dikurangi. Nah, karena surat kabar itu potret yang cenderung ke bawah, jika ke samping itu menurut saya agak kurang cocok karena lebih mempermudah untuk dibaca ke bawah kalau potret gini. Kalau dari web, saya ambil contohnya dari Amazon. Ini sangat enak dilihatnya kalau posisinya menggunakan row wise. Dan soal yang terakhir adalah materi groupware. Mencocokkan kuadran groupware. Yang pertama adalah copyboards. Copyboard saya tempatkan di same place dan same time. Kenapa saya tempatkan same place dan same time? Karena copyboard itu kan langsung di papan tulis. Jadi ini face to face interaction termasuknya. Dan PC projector juga face to face interaction. Facilitation service itu menurut saya seperti kayak di ballroom atau di meeting room, tapi yang di fasilitas atau mungkin di cafe punya yang face to face interaction. Group decision room sama juga face to face interaction. Spontaneous meeting face to face interaction. Conversational structure juga face to face interaction. Dan polling system saya tempatkan di different place karena ini tuh saya nggak tahu ya ini pollingnya antara remote atau langsung ketemu, tapi saya yakinnya ini polling system tuh remote. Jadi remote interaction saya tempatkan di same time, different place, seperti conference call, screen sharing, video teleconferencing, computer conferencing. Dan yang ada shift work itu saya tempatkan di different times, tapi di same place karena ini tuh continuous tasks, bisa dilanjutkan. Karena shift work kan bekerjanya ganti-gantian. Dan kioska, team rooms, group display, dan group writing itu continuous task semua. Dan yang terakhir adalah grafik dan audio dan teman-temannya itu saya tempatkan di different times tapi different place. Karena membutuhkan communication juga membutuhkan koordinator. Seperti grafik dan audio ini kan bisa dilakukan di tempat lain dan juga di waktu yang berbeda, shared file juga, forms management juga, group voicemail juga. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang dan lebih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.